Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala nabiyina wa rasulina wa habibina Muhammad ibn Abdullah Nabi Rahmah wal mab'uthu hudan wa rahmatan lil alamin kaffah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i wa mawala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa yang berbahagia dan insyaallah masih dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah iman dan rahmatnya. Tema pembicaraan kita adalah tentang Lailatul Qadar. Dua kata dalam bahasa. Lailah maknanya adalah malam, dan Al-Qadar adalah yang nilai atau yang berkadar sangat mulia, ya. Sehingga sering diterjemahkan malam kemuliaan, karena tidak ada malam yang lebih mulia daripada Lailatul Qadar ini di dunia yang fana ini, ya. Yang tadi sudah kita jelaskan bahwa ini adalah turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud sampai Baitul Izzah. Yang ini terjadi di akhir bulan Ramadan. Rasulullah memberikan isyarat kepada kita agar kita berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, malam kemuliaan karena turunnya Al-Quran pada malam itu, di mana malam itu nilainya melebihi, lebih utama, lebih mulia dari kita beribadah, berjihad selama 1000 bulan. Yang 1000 bulan itu kalau dibikin tahun kurang lebih adalah 83 tahun. Jadi kalau kita mendapatkan satu kali saja Lailatul Qadar itu artinya bahwa nilai usia kita tambahnya 83 tahun, itu pun bukan tahun yang kosong, tahun yang penuh dengan ibadah dan jihad. Dan memang ini riwayatnya, dulu Rasulullah pernah berkisah kepada para sahabat, ada seorang dari Bani Israel yang sempat untuk berjihad di jalan Allah, memanggul senjata selama 83 tahun non-stop. Sehingga membuat para sahabat itu ya semacam iri dengan mereka. Karena tidak mungkin kita melakukan itu. Karena usia umat Muhammad, usia kita, usia umat Al-Quran itu adalah diberikan pendek. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, "A'maru ummati baina sittin ila sab'in." Rata-rata usia umatku, umat Al-Quran ini hanyalah antara 60 dan 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan hanya sebagian kecil saja yang bisa menembus 70 tahun ke atas itu. Dan hari ini pun terbukti ini ya. Usia kita yang 100 tahun sangat langka, ya. Yang 70 tahun sudah semakin kecil, 80 kecil, apalagi yang di atas 100 tahun. Masuk ke Guinness Book kira-kira gitu, ya. Saking langkanya. Namun demikian, ya, di sini agak istimewa umat ini. Umat ini berada kesempatan menjadi umat yang paling produktif. Usia pendek, tetapi nilainya bisa ribuan bahkan jutaan tahun. Dengan apa? Dengan Al-Quran yang turun ini. Yang kalau kita selalu bersentuhan dengan Al-Quran, Allah memberikan contoh, menggambarkan tadi malam yang sekali tersentuh oleh Al-Quran nilainya berubah demikian rupa. Tilkal amsal nadrib linnas, kata perumpamaan semacam sengaja kami jelaskan untuk manusia la'allahum yatafakkarun, agar mereka mau berpikir. Kalau malam yang tidak butuh pada Al-Quran saja berubah nilainya, bagaimana dengan kita? Kalau kita selalu bersentuhan dengan Al-Quran, tidak mungkinkah kita mendapat nilai yang sangat luar biasa macam itu? Ya, kita gambarkan bahwa kalau sekali Lailatul Qadar nilainya berarti kita tambah usia kita 83 tahun penuh dengan ibadah dan jihad. Bagaimana kalau kita mendapatkan 10 Lailatul Qadar?
dalam usia yang 60-an, 70-an tahun itu. Sama aja dengan nilai usia umur kita bertambah 830 tahun penuh dengan ibadah dan jihad. Kita sudah melihat tempat turunnya Al-Quran di Mekah Al-Mukarramah, tempatnya mendapat berkah demikian rupa. Yang turun di Madinah, kota Madinah pun dia kota suci, penuh berkah. Ya. Sekali sholat di Mekah kita tahu lebih afdal dari sholat di tempat lain 100.000 kali lipat. Ya. Saya kalau sholat sehari di Mekah di Masjidil Haram, nilainya berarti lebih afdal dari 100.000 hari di tempat lain. 100.000 hari itu kurang lebih 280 tahun. Sehari sholat di Masjidil Haram. Itu pun biasanya sholatnya sholat sendirian. Kalau sholat berjamaah dikalikan 27. Bahkan sendirian pun itu kan kebaikan oleh Allah sudah dilipatkan 10 kali lipat. Berjamaah dikalikan 27 kali lipat. Jadi 27 kali 10, 270. 270 kali 100.000. 2,7 juta hari. Kita sholat di Mekah, tempat turunnya Al-Quran. Di Madinah 1000 kali lipat. Ya. Jadi kalau kebaikan ke 10 berarti 10.000 kali lipat. Kalau berjamaah kalikan 27 lagi. Nah, itu semua berkah, barokahnya Al-Quran, barokah Lailatul Qadar, ya, yang sangat mulia. Yang ini hanya diberikan kepada umat Al-Quran, yaitu kita semua. Maka sungguh berbahagialah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, umat Al-Quran, nah, yang meskipun usia kita pendek, tetapi kita bisa lebih produktif dari umat yang lain. Usia bisa jutaan tahun nilainya bila dibandingkan dengan usia umat yang terdahulu. Caranya sekali lagi adalah hendaklah kita selalu bersentuhan dengan Al-Quran. Jangan ada hari yang kita tinggalkan tanpa satu ayat pun yang kita baca. Dan kalau kita seandainya kita mau membaca Al-Quran dan merenungkan setiap hari satu ayat saja, maka 1 tahun akan dapat 350 ayat. Ya. 10 tahun 3.500, 20 tahun 7.000 ayat. Bisa 35 juz gitu. Tapi kan hanya 30 juz, sehingga tentu karena ada ayat yang panjang, ada ayat pendek, ya. Panjang bisa jadi sampai 2 minggu. Ayat yang terpanjang ayat 282 surat Al-Baqarah, dan isinya itu seperti baru turun tadi malam. Kenapa? Isinya adalah administrasi manajemennya, utang piutang jangka panjang alias kredit, ya. Dan Al-Quran juga diturunkan secara kredit itu. Nah, sehingga kurang lebih sama dengan Nabi besar Muhammad, kita akan belajar Al-Quran yang berjalan di atas planet bumi, dan tentu kita makhluk yang nilainya sangat luar biasa. Kita semua mampu untuk melakukan itu, masih bukan kemampuan, masalahnya kemauan. Maukah kita dengan itu? Jadi kalau kita mau, tentu akan sangat berbahagia sekali. Pemirsa yang berbahagia, mari kita manfaatkan Ramadan yang mulia pada tahun ini, meskipun diikuti dengan pandemi yang demikian rupa. Jangan sampai kita sia-siakan Ramadan ini, karena belum tentu Ramadan depan kita akan berjumpa lagi. Meskipun kita berharap semoga kita bertemu dengan Ramadan yang mulia nanti. Untuk melihat Lailatul Qadar, Rasulullah berikan tuntunan kepada kita dari hari-hari ganjil pada 10 hari yang terakhir, ya. 21, 23, 25, 27, dan 29. Namun demikian Rasul memberikan contoh kepada kita, bukan kita pilih yang ganjil. 10 hari itu kita gunakan untuk selalu berusaha mendapat Lailatul Qadar, sehingga pasti insya Allah akan melihat Lailatul Qadar. Tentu Allah alam bisawab, hadan wa iyyakum ajma'in, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.